kasih Bapak atas kesediaan Bapak untuk melakukan kegiatan ini. Ya, hari ini kita melakukan pertemuan ini Pak, tujuannya untuk melakukan supervisi ya Pak ya. Supervisi ini tidak untuk saya mendikte Bapak, tidak. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sama-sama persiapan awal Bapak sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, supaya Bapak lebih siap dan percaya diri ya Pak ya. Kira-kira Pak, tujuan pembelajaran apa yang Bapak ingin capai nanti di saat observasi saya? Nah, yang pertama itu saya ingin agar siswa saya itu dapat menyajikan informasi penting dari bacaan yang akan diberikan nanti. Kemudian yang kedua, saya juga ingin agar siswa mengenal tentang rotasi bulan. Gitu. Jadi Bapak tujuannya ingin mengetahui rotasi bulan siswa ya Pak ya. Terus apalagi tadi itu Pak? Menyajikan informasi. Menyajikan informasi ya Pak ya, betul. Setelah itu Bapak kira-kira area pengembangan yang hendak Bapak capai apa? Area pengembangan diri saya yaitu tentang penggunaan IT Bu ya, penggunaan IT yang lebih menarik lagi seperti pembuatan PowerPoint. Ya kira-kira siswa itu bisa mengenal rotasi bulan dengan apa ya? Ibaratnya itu kan kita tidak bisa melihat langsung rotasi bulan Bu ya, tapi secara konkret, lebih konkret lagi begitu. Oke, berarti intinya Mak, Bapak ingin mengembangkan dalam pengetahuannya juga ya Pak? Lewat IT-nya lewat ya IT-nya itu. Selain itu ada lagi Pak? Yang jelas selain itu saya juga ingin mengembangkan kemampuan dalam hal menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oh gitu Pak. Ya oke Pak. Nah, setelah itu kira-kira Pak strategi yang dipersiapkan Bapak apa? Strategi yang pertama tentunya saya sudah mendata siswa terlebih dahulu Bu ya, tentang minat mereka, kemudian juga ya kemampuan awal mereka Bu ya. Iya, terus juga saya telah membuat RPP nih Bu, yang kira-kira nanti tahapan demi tahapan sesuai dengan minat siswa Bu. Berarti Bapak juga sudah melakukan diferensiasi ya Pak? Nah itu ya. Sebisa mungkin. Oke, sesuai Pak. Kira-kira Bapak bisa memakai metode atau apa yang bisa metode yang digunakan Bu ya? Tadi Bu, metode yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu saya pada tugas akhir nanti saya akan memberikan definisi produk. Terserah siswa akan membuat hasil akhir berupa apa? Apakah pidato, apakah lisan atau apa? Oke, keren ya Pak ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk kegiatan pra-observasi ini. Selanjutnya nanti di kelas kita melakukan observasi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira dalam video tersebut kamu amati akan membuat suatu ya kerajinan apa kira-kira ya? Kita perhatikan bersama-sama. Kelompok ya, kelompoknya sepertinya ada 3 kelompok ya. Nah silakan sekarang amatilah ya. Bapak akan membagikan suatu poster dan tolong kamu amati. Ini muter saja ya, muter ya, sambil muter dulu. Lihat-lihatnya gantian ya, gantian. Sambil muternya gantian ya. Kita amati bersama ya mengenai patung ya, poster patung yang Bapak bagikan kepada kalian ya. Masih banyak, jadi
Putar saja, putar sambil. Mungkin gantian kalau sudah paham, kalau sudah mengerti, bisa bergantian ya. Kalau dipahami ya, pahami. Setiap poster mengandung materi yang Bapak bagikan kepada kalian ya. Silakan amati posternya. Ya, Bapak tugaskan kamu untuk mengamati setiap poster yang diberikan ya. Bagikan ada masing-masing kelompok. Coba sekarang kita melakukan tanya jawab, sesi tanya jawab ya. Apa saja ciri-ciri daripada patung? Masukkan tangannya. Oke, Ferdi dulu, terlebih dahulu Ferdi. Sebutkan. Terus, kemudian ada lagi? Tidak ada lagi? Apakah jawaban Ferdi betul? Benar sekali, kita beri tepuk tangan. Oke, sekarang perhatikan ya. Bapak akan memberikan penguatan mengenai pemahaman akan poster patung yang Bapak berikan tadi ya. Pertama, nah silakan dibaca. Ada lebarnya, juga ada tingginya. Pak, bagaimana kalau karya seni yang dua dimensi? Dua dimensi itu hanya yang mempunyai panjang dan lebar. Seperti yang kita sudah tahu, contohnya apa Pak? Contohnya adalah lukisan. Kita sudah belajar itu ya. Lukisan hanya bisa dilihat dari dua arah saja ya, dari panjang dan lebar ya. Kita dari depan saja bisa melihatnya, dari samping bisa melihat, tapi dari belakang lukisan tidak bisa dilihat. Beda dengan patung. Patung bisa dilihat dari segala arah karena memiliki volume panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Nah itu ya patung. Silakan kamu tulis. Itu apa namanya? Tinggalkan dulu, tahan dulu gitu ya. Nanti ada tugas dari Bapak ini ya. Tulis dimulai dari patung merupakan karya seni 3 dimensi. Ini di situ ya. Tulis. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan PI 5 di SCN 3 Anjatan. Alhamdulillah ya, Bu Siti sudah ibaratnya di ujung pendidikan kita sebagai guru kontrak. Semangat, satu kali lagi pendampingan
Gimana Bapak kemarin kegiatan kita seperti ada apa yang Bapak rasain, kendala atau apapun itu? Ya alhamdulillah Bu ya, dari pertama kalau saya mendengar kata supervisi itu kan ya menakutkan mungkin ya, seolah-olah saya itu merasa dibebani dengan ya pandangan daripada supervisornya gitu ya. Ternyata ya tidak seperti itu ya, walaupun memang ada beberapa hambatan dalam apa namanya ya, praktek pembelajaran di kelas ya, tapi ya ternyata tidak semenakutkan itu. Oh gitu. Kira-kira Bapak apa yang sudah berjalan ini selama percakapan ini tuh Pak, kita itu ada kendala atau apa atau masalah yang dihadapi, hambatan-hambatan kira-kira apa? Hambatan yang saya hadapi tentu ketika dalam kelas Bu ya. Ya. Nah itu menyesuaikan dengan RPP yang saya buat itu tidak semudah itu ya. Misalnya nih Bu dalam mengontrol murid gitu, aktivitas murid kan, saya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah itu ternyata pada akhirnya itu apa namanya ya, ada siswa yang cepat mengerjakan tugas gitu, ada juga yang lambat. Nah itu saya sebagai guru itu merasa hal itu baru gitu Bu. Nah itu kendala saya. Jadi tujuan pertemuan kita ini untuk mengatasi permasalahan Bapak ini ya Pak ya. Ya. Nah kira-kira skala 1 sampai 10 Bapak itu berada di mana saat ini dengan kendala Bapak yang hadapi ini? Karena ini hal yang baru mungkin ya saya berada di posisi 5. Nah kira-kira nanti harapannya pengen berapa sih tolak ukur Bapak, skalanya dari 1 sampai 10 itu apa yang Bapak harapkan itu berapa? Ya kalau bisa sih ya maksimal ya, cuma mungkin ya 8 atau 9 juga sudah cukup bagi saya. Nah kira-kira ya Pak, dari masalah tersebut apa kekuatan yang Bapak ingin capai gitu Bapak yang punya gitu, sekarang kekuatan apa sih yang Bapak punya untuk mencapai tujuan harapannya Bapak harapkan tadi jadi Kalau kekuatan sih Bu ya, tentu saya sudah memiliki bekal beberapa wawasan tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Ada apa tuh, pembelajaran berdiferensiasi produk, proses, gitu ya, konten. Nah itu kalau seperti itu memang saya sudah paham itu konsepnya, saya sudah paham, itu mungkin menjadi kekuatan bagi saya. Nah kira-kira Pak untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut kira-kira apa ya Pak? Hambatan-hambatan itu di atas hambatan yang bagaimana caranya? Hambatan di dalam kelas itu ya tentu mungkin ya saya bisa lebih fokus tidak hanya ke RPP yang saya buat, tapi juga mungkin fokus ke latihan Bu ya. Setiap hari latihan membuat RPP, latihan membuat diferensiasi konten dan sebagainya. Itu dia dari ukuran ke ini tuh Bapak kan udah tahu ya Pak ya permasalahannya apa, kira-kira kekuatan yang Bapak miliki juga sudah ada ya Pak ya, lokalnya itu sudah ada. Kira-kira tuh nanti tuh Bapak mau kira-kira Bapak punya suatu aset itu tuh apa kemudian Bapak lakukan kembali setelah Bapak mempelajari RPP tentunya Pak ya, terus belajar juga apa tadi berdiferensiasi ya Pak. Jadi keberhasilannya tuh otomatis kan apa yang diharapkan Bapak bisa 8 sampai 9 ya Pak ya. 9. Ukurannya berhasil Bapak seperti itu. Kira-kira tuh Pak, Bapak tuh perlu dukungan siapa sih untuk mencapai itu tuh kira-kira? Ya tentu kalau diferensiasi itu kan butuh dukungan seluruh stakeholder ya, misalnya kalau sekolah itu sarprasnya bagaimana gitu ya, kemudian juga ya dukungan dari referensi guru lah, rekan guru itu mungkin kan punya pengalaman yang lebih baik dari saya, itu saya bisa ambil dari kepala sekolah maupun guru. Berikut juga ya biasa saya mengambil referensi itu dari YouTube, media sosial ya, YouTube kan banyak tuh video pembelajaran. Nah kira-kira kapan Pak direalisasikan? Ya karena dari Jumat itu ya nanti hari Senin lah saya mulai merealisasikan semuanya. Apakah kegiatan coaching kita udah Pak berhenti sampai sini atau perlu kita pertemuan lagi? Kan harapannya kan kegiatan itu tidak hanya efektif ke Bapak ya, sudah sekejap sudah gitu saja ya Pak ya, harapannya kan terus berlanjut. Kira-kira
masih perlu lagi nggak lakukan supervisi seperti itu? Masih perlu sih Bu, ya. Dalam hal ini kan saya ini kan pertama nih ya diberikan supervisi. Nanti kan saya mau ini merefleksikan, setelah itu apa yang namanya itu, mengevaluasi diri saya sendiri. Nanti ya hasilnya itu silakan nanti ibu supervisi lagi. Terima kasih Bapak atas kegiatan supervisinya Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kiki dan Pak Bayu, adanya sebuah sekolah sesama teman saling ngesupervisi kayaknya akan lebih bagus ya Pak. Jadi lebih terbuka dan ibaratnya lebih saling transfer ilmu. Itu nanti tuh apa ya? Ibarat sekolah tuh nanti perjalanannya tuh sangat bagus ke guru-guru lain. Jadi kita sebagai guru penggerak juga kita bisa mentransfer ilmu ke guru lain. Kalau seandainya kompetisi antara pemain sejawat itu dilakukan gitu ya Pak. Mudah-mudahan setelah ada pendidikan guru penggerak ini kesananya bisa berjalan terus ya Pak ya. Jadi bisa sekolah kita maju. Nah, itu aja dari